Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Filsafat Bahasa, Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C. Di sini saya Leonita bersama dengan Julia akan sedikit menjelaskan mengenai hermeneutika dan bahasa metafora. Kemudian Denny Ramadan dan Fandi Fahrudin menjelaskan materi yang kedua yang dalam video terpisah. Baik, hermeneutika dan bahasa metafora yang pertama adalah menurut Paul Ricoeur. Nah, Paul Ricoeur ini dilahirkan di Valence, Perancis Selatan pada tahun 1913. Nah, untuk mengetahui tentang pemikiran Ricoeur dalam filsafat bahasa, kita harus melakukan penelusuran sejak dari awal, yaitu tentang filsafat kehendak atau filosofi de la volonté sampai dengan La Métaphore vive atau metafora yang hidup, yang diterbitkan tahun 1975. Nah, dalam filsafat kehendak, Ricoeur telah membahas mengenai simbol-simbol tentang kejahatan atau la symbolique du mal. Pembahasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bahasa yang dipakai seseorang untuk mengakui pengalaman tentang kejahatan adalah bersifat simbolis. Dalam mengungkap makna dari simbol kejahatan itu, Ricoeur mengajukan dua istilah, yaitu simbol primer dan simbol sekunder. Nah, di dalam simbol primer ini terdapat tiga kata, yaitu noda, dosa, dan kesalahan. Sedangkan dalam simbol sekunder adalah mitos-mitos yang menceritakan tentang asal-usul serta cara mengatasi suatu kejahatan itu. Karena dengan pendekatan ini dirasakan tidak akan dapat menyentuh hakikat kejahatan, dengan terpaksa Ricoeur selanjutnya menyentuh jalan hermeneutika. Berbarengan dengan saat itu, filosofis di Prancis sedang mengalami suatu perubahan di mana fenomenologi dan eksistensialis tergeser karena munculnya strukturalisme. Kondisi ini direspon Ricoeur sebagai sebuah tantangan untuk melacinkan usahanya itu, yaitu di suatu pihak mengkritisi strukturalisme dan di pihak lain mengambil beberapa prinsip yang ada di dalamnya. Ricoeur memfokuskan penelitian hermeneutikanya pada teks. Menurutnya, teks adalah bersifat otonom. Ia tidak bergantung pada maksud pengarang, pada situasi historis karya atau buku di mana teks itu berada. Karena teks merupakan penghubung bahasa, isyarat, dan simbol-simbol yang dapat membatasi ruang lingkup hermeneutika. Karena budaya oral atau ucapan dapat dipersempit atau diperluas, maka jika hermeneutika diterapkan pada sebuah teks, sifat hermeneutikanya akan berubah sesuai dengan keadaan teks itu sendiri. Dengan mengalihkan hermeneutika pada penyelidikan sebuah teks, Ricoeur sebenarnya bermaksud memberikan sebuah definisi hermeneutika tidak hanya sebagai interpretasi terhadap simbol-simbol. Baginya, definisi semacam ini memiliki intensitas dan terlalu sempit. Ricoeur mendefinisikan hermeneutika sebagai teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Namun, kata Ricoeur, mengerti atau memahami tidak berarti memproyeksikan diri ke dalam teks, tetapi mengekspos diri di hadapannya, atau berarti menerima suatu diri yang telah diperluas lewat pengejawantahan sebuah dunia baru hasil penafsiran. Menurut Ricoeur, manusia pada dasarnya merupakan bahasa. Nah, sedangkan bahasa merupakan prasyarat utama bagi seluruh pengalaman manusia. Lewat bahasa, manusia bersimbolis melalui kata-kata. Manusia juga mengungkapkan isi hatinya, isi pikirannya, isi batinnya melalui kata-kata, baik tentang dirinya maupun tentang lingkungan dimanapun dia berada. Tidak ada manusia yang tidak menggunakan kata-kata, meskipun
terlihat dalam sebuah simbol dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tersebut, seperti dalam kata-kata. Hal ini karena kata-kata merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran simbolis kita tentang dunia. Nah, refleksi tentang hermeneutika ini selanjutnya ditertuangkan dalam suatu karya besar tentang bahasa metafora, yaitu dalam La Métaphore Vive atau metafora yang hidup. Melalui karya ini, Ricoeur melihat metafora tidak hanya dari sudut kata, melainkan dari sudut pernyataan, dan bahkan lebih jauh dari itu, yaitu dari sudut diskursus atau keseluruhan wacana. Menurutnya, jika metafora hanya dapat dilihat dari sudut kata, maka kita tidak akan pernah dapat melihat nilai produktif dan inventif dari metafora. Kita hanya akan berkutat pada segi deviasinya saja. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Ricoeur mula-mula beralih dari kata metafora menuju pernyataan metafora, yaitu dari makna kata berjalan ke arah semantika atau makna kalimat. Namun, jalan ini pun ternyata tidak mampu mengeluarkan nilai metafora secara sepenuhnya. Itulah sebabnya Ricoeur beralih ke arah pemikiran yang meyakini bahwa nilai metafora yang sebenarnya baru akan tampil bila ia dianggap sebagai klaim yang menunjuk pada kebenaran dan realitas. Artinya bahwa tidaklah cukup kita menghubungkan metafora pada soal makna belaka, melainkan dianggap perlu menghubungkannya pada soal referensi tentang metafora itu sendiri. Karena kita perlu menghubungkannya dengan referensi, maka dengan sendirinya metafora tidak akan dilihat dari sudut kalimat saja, tetapi mesti dilihat dari sudut diskursus atau keseluruhan wacana yang terkandung di dalamnya. Jika diterapkan pada bahasa metafora, maka seperti halnya suatu metafora baru akan terasa bila dihadapkan pada arti literal atau harfiahnya. Maka acuan metafora pun baru tampak manakala ia dihadapkan pada acuan literalnya. Dengan berdasarkan pada konsep acuan itu sebagai konsekuensinya, Ricoeur harus menerima pandangan yang berpendapat bahwa bahasa itu bersifat referensial. Bahasa, katanya, menampilkan cara berada hal-hal justru berkat inovasi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi hermeneutika dan bahasa menurut Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer adalah seorang filosofis Jerman abad ke-20 yang gagasan-gagasan filosofisnya banyak menarik perhatian orang. Secara umum pemikirannya dilatar belakangi oleh fenomenologi. Dia belajar filsafat khususnya fenomenologi dari Martin Heidegger, salah seorang murid Edmund Husserl yang ternama. Martin Heidegger berpendapat bahwa yang membedakan tentang keberadaan manusia adalah desain. Kesadaran kita memproyeksi benda-benda dunia dan juga pada waktu yang sama ditundukkan dunia oleh kodrat atau natur eksistensinya yang sebenarnya di dunia. Buku Kebenaran dan Metode pada dasarnya merupakan buku yang berisi tentang hermeneutika. Lengkapnya adalah Kebenaran dan Metode, sebuah hermeneutika filosofis menurut garis besarnya. Secara etimologis, kata hermeneutika adalah berasal dari bahasa Yunani hermeneu atau hermeneuin yang berarti mengartikan, menginterpretasikan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Dengan begitu, kata benda hermeneu secara lateral harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Pada periode modern, abad ke-17 dan abad ke-18, kata hermeneutika ini digunakan untuk menunjukkan ajaran tentang aturan-aturan yang harus
memahami dan menafsirkan dengan tepat suatu teks dari masa lampau, terutama digunakan untuk menafsirkan teks-teks yang berasal dari sumber kitab suci. Jadi, pada periode ini hermeneutika belum menjadi kegiatan filosofis. Penjelasan mengenai keempat konsep secara memadai dapat kita lihat dalam uraian E. Sumaryono dalam bukunya Hermeneutika, sebuah metode filsafat. Yang pertama, kata Bildung sebenarnya mengandung arti yang lebih luas dari sekedar kebudayaan. Dalam pandangan Gadamer, kata Bildung diartikan sebagai sesuai yang lebih tinggi dan mengarah kepada batin, yaitu tingkah laku, pikiran kita sendiri mengalir secara harmonis dari pengetahuan dan perasaan tentang seluruh harmonis dari pengetahuan dan perasaan tentang seluruh usaha dan intelektual ke dalam sensibilitas dan karakter. Dalam pengertian lain, Bildung adalah sebuah gagasan historis asli dan pengadaannya penting untuk pemahaman dan penafsiran ilmu pengetahuan budaya seperti sejarah dan yang lainnya. Yang kedua, sensus komunis ialah istilah yang mempunyai kesejahteraan arti dengan ekspresi dalam bahasa Prancis le bon sens, yaitu pertimbangan praktis yang baik. Berarti kata ini bukan mengandung pengertian sebagai pendapat umum. Menurut pengertian yang mendasar, istilah tersebut adalah pandangan yang mendasar komunitas dan karenanya sangat penting untuk hidup. Berikutnya, pertimbangan ialah menggolongkan yang khusus atas dasar pandangan yang universal. Dalam hal ini, Gadamer setuju dengan pandangan Kant mengenai pembinaan pertimbangan praktis yang dihubungkan dengan pengertian keindahan estetis. Dalam pandangan Kant, pertimbangan praktis juga bersifat estetis, minimal dalam pandangan moralnya. Sejauh orang mengetahui apa yang ia harus lakukan, juga memiliki seni atau pandangan praktis. Dan yang terakhir, keempat, taste atau selera ialah keseimbangan antara insting panca indera dengan kebiasaan intelektual. Selera dapat diperlihatkan dan membuat kita mundur dari hal-hal yang kita sukai serta meyakinkan kita dalam membuat pertimbangan. Dalam ungkapan-ungkapan tersebut dan secara khusus dalam Being That Can Be Understood is Like Language, terdapat kandungan implisit mengenai ontologi, cara manusia berada atau bagaimana Anda tampak kepada manusia. Ungkapan ini menegaskan kepada kita bahwa ada menampakkan diri sebagai bahasa. Dalam situasi hermeneutika, ada tampak sebagai percakapan. Lebih jauhnya memahami, mengerti itu sama dengan melakukan percakapan dengan yang ada. Suatu aktivitas memahami dalam mengerti, tidak mungkin tanpa melakukan percakapan atau dialog dengan yang ada. Makna lain yang terkandung dalam ungkapan itu adalah bahwa bahasa itu lebih dari sekedar teks, struktur dan makna. Bahasa adalah juga pengalaman yang dihayati yang terungkap dalam bahasa dan yang memberikan kepada bahasa makna-makna eksistensinya. Bahasa adalah rumah bagi segala jenis pengalaman yang bermakna. Pengalaman itu tidak paralel, tetapi terus-menerus terarah dan teresapi oleh terpitalnya bahasa dan dunia. Gadamer mengatakan bahwa setiap hal yang dialami orang itu sendiri dan menjadi bagian dari makna yang termaksud dalam kesatuan dengan orang lain dan keseluruhan hidupnya. Hanya melalui orang lainlah kita dapat mengetahui yang benar